Jumpa lagi dengan Ibu Lina di pelajaran tema pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan pasti akan tolong kita untuk belajar pagi hari ini. Amin. Kemarin kita sudah sama-sama belajar tema 1 sub 1. Sekarang kita masuk ke tema 1 sub 2 dengan judul kebersamaan dalam keberagaman. Nah, coba dibuka buku temanya, buku paket halaman 39, pembelajaran 1. Nah, kemarin waktu di kelas 3, siapa yang sudah pernah mengerjakan piket? Ya, di kelas 3 mungkin jarang-jarang ya, piket. Tapi biasanya di kelas ada tugas regu piket per kelompok. Nah, dalam tugas piket itu tidak dikerjakan seorang diri, tapi dikerjakan dengan beberapa teman. Mungkin satu kelompok ada 6 orang, ada 9 orang, ada 7 orang. Nah, itu dikerjakan bersama-sama, dikerjakan bareng-bareng. Ya, itu namanya ada kerja sama di dalam regu piket tersebut. Nah, mungkin juga waktu di kelas 3 sama Ibu Uli dibagi tugas untuk kerja kelompok. Nah, kerja kelompok apa? Kerja kelompok belajar. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengerjakan tugas. Mungkin saat berdiskusi atau mengerjakan tugas yang lainnya dengan secara berkelompok. Nah, itu juga dilakukan bersama-sama. Ada kerja sama. Atau semboyan bangsa Indonesia itu sama dengan gotong royong. Jadi tidak sendiri mengerjakan, tapi bersama-sama, terdiri dari beberapa orang. Nah, perhatikan dalam buku paketmu, halaman 40 dikatakan kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Satu orang, beberapa orang, untuk apa? Mencapai tujuan. Contoh piket tadi. Nah, piket itu ada berapa orang? Mungkin 6, 9 orang. Mencapai tujuan apa? Kelas itu menjadi bersih. Maka ada yang nyapu, ada yang memucing, ada yang menghapus papan tulis, ada yang ngelap-ngelap mejanya, ngerapiin buku ibu guru, ya, macam-macam. Sama di dalam mengerjakan regu kelompok belajar. Jadi kalau ada tugas untuk mengerjakan bersama-sama dalam kelompok belajar, tidak satu orang terus yang mengerjakan, satu orang yang nulis, satu orang yang menjawab. Ada yang nulis, ada yang ngasih jawaban, ada yang mencari jawaban, dikerjakan bersama-sama. Itu namanya kerja sama. Nah, lalu apa manfaat daripada kerja sama itu? Pekerjaan yang tadinya berat akan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan tadi yang mungkin lama kalau kita kerjakan sendiri, karena dikerjakan bareng-bareng, dikerjakan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan cepat selesai. Yang ketiga, juga akan mempererat antara teman, mempererat persaudaraan yang tadinya mungkin nggak bisa jadi satu, kerja bareng-bareng, ya. Terus terciptanya rasa aman. Nah, itu adalah beberapa manfaat daripada kerja sama. Nah, kerja sama ini dapat dilakukan di mana? Di sekolah bisa, di rumah, di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah tadi sudah dikasih contoh sama ibu kerja regu piket, kelompok belajar, kerja bakti bersihkan halaman sekolah, ada yang namanya Jumat bersih. Nah, semua pekerja bakti dari kelas 1 sampai kelas 6, ada yang nyapu halaman, ada yang di kelas siram bunga, tanaman
bunga dan lain sebagainya. Lalu kerja bakti di rumah bagaimana? Bisa. Nah, pas hari Sabtu libur, nah, bantu apanya untuk cuci motor, masak sama-sama mama, atau membersihkan taman di rumah bersama-sama, membersihkan rumah, ada yang nyapu, ada yang ngepel, bisa dilakukan di rumah. Kalau kerja bakti di lingkungan masyarakat gimana? Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Nah, gotong royong membersihkan lingkungan, membersihkan parit atau got, ya, bersihkan lingkungan sekitar di situ. Itu contoh daripada kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, apalagi yang bisa dilakukan di masyarakat? Ronda malam, siskamling. Nah, itu juga nggak bisa sendiri, ya. Namanya ronda malam ya dikerjakan malam-malam. Kalau sendiri nanti takut, makanya biasanya sama Pak RT dibuat beregu, ada 4 orang, 5 orang, jaga malam, ronda malam. Kenapa itu dilakukan? Supaya lingkungan kita aman. Nah, dalam kita melakukan kerjasama, kita menciptakan sebuah yang namanya kerukunan. Di situ, dalam kerjasama, biasanya timbul, ya, ada suara-suara, sapu bunyi krek, krek, krek. Nah, kalau nyapu pakai sapu lidi kan, bunyi kedengaran suara. Kenapa kita bisa mendengar? Karena kita punya telinga. Nah, bunyi itu bisa muncul karena ada sumber bunyi. Sumber bunyinya tadi dari mana? Sapu lidi menimbulkan bunyi suara krek, krek, krek. Nah, jadi manusia bisa mendengar. Jadi bunyi itu bisa sampai itu karena ada perambatan. Perambat melalui apa? Nah, benda padat, bisa benda cair, bisa benda gas. Nah, contoh yang disampaikan Bu Lina tadi, bisa melewati gas atau udara, mendengar suara. Lewat dari mana? Dari benda gas. Itu salah satu daripada sifat-sifat bunyi. Nah, di dalam buku paketmu, halaman 45, ada sifat-sifat bunyi yang lain. Yaitu, yang pertama, gelombang bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, gelombang bunyi dapat dibiaskan. Gelombang bunyi dapat mengalami pelenturan. Nanti kalian bisa baca diringkas di buku catatannya, ya. Jadi ada hal-hal yang bisa dipantulkan kalau kamu pergi ke gua. Nah, nanti di sana kamu teriak, "Hei!" Nah, itu ada yang namanya gema. Nah, gema ini bisa terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Itu tadi Bu Lina sudah kasih contoh, ya. Kalau kamu mendengar pas kamu berteriak di dalam gua, itu namanya gema. Berbeda dengan gaung. Kalau gaung itu terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh, yaitu dekat. Nah, jadi itu bisa pakai peredam, benda-benda yang lunak di situ, ya. Lalu ada gelombang bunyi yang dapat dihiaskan. Ada gelombang bunyi yang mengalami pelenturan. Ada juga gelombang bunyi yang mengalami perpaduan. Nah, itu adalah beberapa daripada sifat bunyi. Lalu di situ kamu perhatikan ada beberapa percobaan yang dilakukan oleh teman-temanmu. Ya, nanti kamu bisa baca sendiri. Langsung tadi dari situ, kalau kamu baca mendengar bunyi, nggak hanya dari alat-alat yang lain. Pada saat kamu menari,
Nah, tarian itu diiringi oleh alat musik. Nah, alat musik itu menjadi sumber bunyi yang nantinya akan menghasilkan bunyi. Kemarin sudah belajar, contohnya alat musik tiup, ada seruling, ada gitar yang merupakan alat musik yang menghasilkan bunyi. Dengan cara apa gitar? Dipetik. Lalu suling ditiup. Dalam memainkan musik itu, kalau ada kerjasama, pasti akan terjadi hal yang baik. Kamu lihat kalau ada konser, tidak hanya ada gitar saja, tidak hanya ada keyboard saja. Ada gitar, ada keyboard, ada apalagi drum. Mereka bisa satu. Dimainkan bersama-sama menyanyikan satu lagu yang kedengarannya jadi enak. Berarti antara pemain harus ada apa lagi? Kerjasama. Nah, dalam kerjasama ini gimana caranya mereka bisa bagus? Maka ada harus rasa saling menghormati, saling menghargai. Nah, kembali tadi kita awal dalam kerjasama, khususnya di dalam masyarakat Indonesia, bukan hanya berbeda suku, tapi juga berbeda agama. Maka di dalam keberbedaan agama ini harus kita ciptakan yang namanya rasa toleransi. Apa Bu toleransi itu? Toleransi adalah sikap atau perilaku manusia dengan menghargai atau menghormati setiap tindakan orang lain yang dilakukan. Ya. Jadi toleransi itu kita harus belajar menghargai, menghormati dengan apa yang temanmu lakukan. Itu yang namanya toleransi. Nah, negara Indonesia ini adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak sekali. Tadi yang salah satunya Ibu Lina sebutkan adalah agama. Nah, di Indonesia itu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini sah di negara pemerintahan kita. Nah, gimana kita harus hidup rukun bersama-sama dengan mereka? Salah satu syaratnya adalah saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, jika sikap toleransi ini kita terapkan, kita junjung tinggi, maka perpecahan itu, permusuhan itu tidak akan terjadi. Makanya di dalam melakukan kerjasama, di dalam melakukan gotong royong, baik di tengah-tengah lingkungan masyarakat, di sekolah, di rumah, kita tetap harus saling menghargai, menghormati, walaupun kita berbeda agama. Kalau dalam kerjasama, ya harus sependapat. Tidak boleh ngotot dengan idenya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Kalau kita ngotot dengan kemauan sendiri, dengan ide sendiri, maka yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, sikap toleransi ini punya manfaat. Itu yang pertama, tadi menghindari permusuhan. Yang kedua, mempererat hubungan pertemanan dan persaudaraan. Yang ketiga, menimbulkan rasa cinta terhadap negara. Nah, tadi Ibu sebutkan bahwa di Indonesia ini ada 6 agama. Nah, dari 6 agama ini mungkin yang memeluknya juga sukunya berbeda. Coba siapa yang tahu sekarang? Nama tempat agama-agama. Atau kitabnya. Atau hari besarnya.
Ya. Nanti kamu punya tugas dari ibu untuk mencari tahu tempat pemeluk bagi orang Islam. Itu tempat ibadahnya namanya apa? Lalu Alkitabnya namanya apa? Hari besarnya itu apa saja? Contoh, ya, kalau agama Kristen, nah, tempat ibadahnya di mana? Ya, pintar di gereja. Lalu hari besarnya itu apa saja untuk orang Kristen? Pak, hari Natal. Hari apa lagi? Ya, Jumat Agung. Terus hari Paskah. Hari apa lagi? Pentakosta. Hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Nah, Alkitabnya apa namanya? Injil atau Alkitabnya, ya. Jadi itu nanti kerjakan. Mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, kamu perhatikan di halaman 55. Di halaman 55 nanti itu kerjakan di buku latihan ya, karena ada tambahan dari ibu. Kalau di situ di halaman 55 kolomnya hanya nomor agama dan hari besar. Tapi ibu mintanya nomor agama, kitabnya apa, tempatnya apa, lalu hari besar. Jadi contoh, kalau tadi agama Kristen, kitabnya namanya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya apa saja, ABCD. Nah, jadi kalau di situ kan nggak ada, maka ibu minta dikerjakan di buku latihan. Nah, jadi dalam pembelajaran kita ini, kita harus belajar bersama-sama. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, toleransi harus kita ciptakan dengan sungguh-sungguh. Supaya terjadi yang namanya rasa aman, tentram. Baik dalam kerjasama, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Nah, untuk itu perhatikan tugasnya dari ibu yang harus kamu kerjakan. Ya, coba perhatikan buku paketmu di halaman 42. Nah, di halaman 42, kamu di situ menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini juga nanti dikerjakan di buku latihan. Bacaannya dari mana? Dari halaman 41 dengan judul Gotong Royong Warga Desa. Ada Ayo Membaca halaman 41. Judulnya Gotong Royong Warga Desa. Dari bacaan itu sampai dengan halaman 42, temukan atau tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu tugas berikutnya di halaman 455. Yang tadi ayo lakukan. Di situ hanya kolomnya nomor agama hari besar, tapi ibu minta nomor agama, tempat, kitab, dan hari besar. Maka dua-dua tugasnya hari ini dikerjakan di buku latihan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Besok hari Rabu kita lanjutkan lagi dengan pelajaran tema berikutnya. Terima kasih, selamat belajar.